Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur selalu kita aturkan kehadirat Allah yang masih terus memberikan nikmat kepada kita, wabil khusus nikmat iman yang hari ini masih ada di dada-dada kita. Dan cara bersyukur atas nikmat iman tersebut salah satunya adalah mempertahankannya sekuat tenaga, sebisa mungkin, dan cara paling efektif adalah dengan bermajelis ilmu agar kemudian kita makin tahu bagaimana kemudian beriman berakidah yang lurus, dan kemudian kita dijauhkan dari macam-macam pemahaman yang keliru sehingga iman kita tidak tercampur dengan noda-noda yang salah. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kedzaliman, artinya dengan noda-noda keimanan yang salah, yaitu kesyirikan, yaitu keyakinan-keyakinan yang keliru, khurafat-khurafat, tahayul dan seterusnya. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka adalah orang-orang yang mendapat jaminan keamanan dan mendapat petunjuk. Dan ketika konteksnya suatu negeri sudah kompak melawan seperti itu, kompak negeri itu beriman semua dan kompak semua, hal-hal yang bau kesyirikan, hal-hal yang bau tahayul, khurafat itu disingkirkan, maka Allah punya janji wa ta'allahu alladziina amanu wa amilus sholihat lanastahlifanahum fil ardi kama stahlafa alladziina min qablihim wa la numakkinannahum alladziina lam alaihim. Kemudian wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Bahwasanya Allah punya janji kepada orang-orang yang beriman dengan murni, bertauhid, tidak dicampur dengan kesyirikan, akan kemudian diberikan kemenangan, akan diberikan kekuasaan di muka bumi ini sebagaimana Allah dulu pernah memberikan kepada kaum-kaum yang lalu, umat-umat yang terdahulu. Dan kemudian Allah akan memberikan atau mengganti rasa takut itu dengan aman, dengan keamanan. Dan kemudian Allah akan mengizinkan kita semua menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ketika kita memahami esensi dari kemerdekaan, hakikatnya sebenarnya ya cara salah satu mensyukuri kemerdekaan itu adalah memperbaiki akidah kita, membersihkan dari diri kita dan lingkungan kita noda-noda kesyirikan, noda-noda khurafat, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemenangan, Allah Subhanahu wa taala yang melanggengkan kemerdekaan, Allah yang punya janji dengan cara menjaga keimanan. Oleh karena itu pentingnya di dalam hari-hari kita itu mengisi dengan salah satu materi yaitu akidah. Karena orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tapi akidahnya luput, itu pun juga tidak berguna ibadahnya ketika dia berakidah yang salah. Sebagaimana yang pernah kita bahas, ketika ada orang yang sholat tapi kemudian dia meyakini bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, maka itu salah, gitu kan. Maka sia-sia sholatnya. Begitu pula orang yang kemudian haji umroh tapi kemudian dia berbuat kesyirikan, maka sia-sia juga haji dan umrohnya dan seterusnya. Oleh karena itu pentingnya memahami akidah yang lurus agar kemudian kita tidak tersalah-salah, padahal kita berharap amal soleh kita menjadi bekal untuk masuk surga, tapi malah tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita berada di atas akidah yang salah. Dan belajar akidah yang paling aman, paling nyaman adalah merujuk pada kitab-kitab ulama yang mana memang sudah kita mulai sejak beberapa waktu yang lalu. Dan kita sampai di poin yang kedua, di mana Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan yaitu wal imanu qaulun wa amalan wa niyatun. Yang namanya iman itu adalah rangkaian dari perucapan, rangkaian dari amalan, dan rangkaian dari niat. Yazidu wa yanqus, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik dan turun, naiknya dengan ketaatan dan turunnya dengan kemaksiatan. Artinya kalau ada orang yang mengatakan aku ngomong ucapin Natal orang bakal ngurangi keimananku, itu salah. Itu bertentangan dengan ucapan para ulama. Ketika ada orang yang kemudian aku ngaji karo orang ngaji padha wae, aku sholat karo orang sholat padha wae, maka itu juga salah. Imane penjahat karo imane kiai padha wae, itu juga keyakinan yang keliru. Wala yajuzul qaul illa bil amal. Dan ngomong tok tapi enggak dilakoni juga percuma. Wala yajuzul qaul wal amal illa binniyat. Ngomong terus nglakoni tapi artinya membenci, itu juga sia-sia. Salat sebagaimana yang dicontohkan Nabi SAW, tapi niatnya tidak untuk Allah Subhanahu wa taala, maka sia-sia. Wala yajuzul qaul wal amal wan niyyah illa bi muwafaqati sunnah. Dan juga sia-sia ucapan, amal dan niat
kalau tidak sesuai dengan sunnah. Artinya kalau kita kemudian melakukan amalan-amalan agama tapi tidak ada tuntunannya, maka itu juga sia-sia. Kemudian murid Sufyan Ats-Tsauri yaitu Su'aib bin Harb bertanya, "Faqultu ya Aba Abdillah wa ma muwafaqati sunnah?" Wahai Abu Abdillah, Sufyan Ats-Tsauri, muwafaqah sunnah itu apa? Mengikuti sunnah itu apa? Kata Sufyan Ats-Tsauri dalam konteks kitab ini, beliau mengatakan yaitu taqdimus shaykhaini Abi Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma, yaitu mengedepankan dua sesepuh, dua orang sepuh kita yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Ya Su'aib la yanfa'uka ma katabtu hatta tuqaddima Utsman wa Aliyan ala man ba'dahu. Dan kemudian tidak ada manfaat apa yang kamu tulis kalau setelah Umar dan Abu Bakar dan Umar kamu tidak mengedepankan Utsman dan Ali radhiyallahu anhu. Ini yang kita kenal sebagai khulafaur rasyidin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang keutamaan mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu maka kita lanjutkan penjelasan itu agar kemudian kita makin paham keutamaan para sahabat, yang mana dalam akidah ini disebutkan yang paling utama adalah khulafaur rasyidin. Jadi Nabi kemudian khulafaur rasyidin. Nah, di antara khulafaur rasyidin ini urutannya adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan kemudian Ali radhiyallahu anhu. Karena nanti ada orang yang mengaku Islam, menyebut dirinya Islam, tapi kemudian mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman dan bahkan Ali radhiyallahu anhu. Maka ini yang harus kita pahami, bahwasanya akidah yang benar tidak akan menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang kemudian berani mencaci maki orang-orang yang mulia yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an pada Quran surat Al-Fat ayat 29. Al-Fat itu kan artinya juga sebuah kemenangan ya, dari kemerdekaan juga gitu kan. Tapi kita ngambilnya bukan dari yang nomor 1-nya tapi nomor 29-nya, yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammad Rasulullah, Muhammad itu adalah Rasulullah, dan orang-orang yang bersamanya itu tegas keras kepada orang-orang kafir dan kemudian saling berkasih sayang kepada orang-orang mukmin, dan dia kamu lihat mereka melakukan sujud, artinya sholat, yang taguna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simahum fi wujuhihim min asari sujud, terlihat bekas-bekas dari bekas sholatnya. Artinya orang-orang yang beriman ketika sholat kelihatan bagaimana akhlaknya baik, bagaimana sikapnya baik, bagaimana dia beragama dengan baik, tidak hulu, sebagaimana yang tadi dijelaskan oleh Ustaz Luqman, gitu kan. Dzalika masalun fit Taurati wal masalun fil Injil. Itulah permisalan orang-orang baik yang menemani Nabi SAW di dalam Taurat dan Injil. Kazarin akhraja sat'ahu fa azaru fastablada fastawa ala suqi yujibu zur'a al-yaghidhu bihimul kufar. Seperti tanaman yang mengeluarkan tunas, tanaman yang mengeluarkan tunas, kalau tunas itu menjadikan tanaman itu kuat dan menjadilah besar dan tegak lurus di atas akarnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya, karena Allah Subhanahu wa taala hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman. Wa atallahul ladzina amanu wa amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajran adzima. Dan Allah menjadikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita sudah membahas walladzina ma'ahu asyiddaa'u 'alal kufar rahama'u bainahum. Maka ciri para sahabat dan disebutkan di dalam ayat ini adalah mereka dalam berakidah tegas. Mereka tidak meletre-meletre, mereka tidak lembek, mereka tegas. Enggak ya enggak. Ketika diminta untuk berbuat kesyirikan, enggak ya enggak. Ketika saya sudah berakidah seperti ini, ya inilah akidah saya. Tidak kemudian mudah diombang-ambingkan. Kenapa? Karena di atas ilmu. Ilmu mereka didapat dari mana? Didapat dari Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu maka sebaik-baik ilmu itu yang diambil dari Quran dan Sunnah. Al-Quran yang dijelaskan oleh Sunnah atau Al-Quran yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yang itu kemudian menjadi fondasi dalam beragama, yang itu kemudian kita pegang sehingga kita bisa mantap di atas keyakinan ini. Artinya kalau ini sudah dikatakan salah, ya salah. Makanya saya lihat satu video itu ada di masjid yang sama itu. Jadi di masjid itu saya menjelaskan tentang tauhid, tentang contoh-contoh kesyirikan, gitu kan. Malah ustadz tersebut di masjid itu, gitu kan. Itu pada kesempatan yang lain, tapi saya lihat dari videonya itu. Dia mengatakan bahwasanya sedekah bumi kira apa-apa, gitu. Loh, gitu. Sedekah bumi kira apa-apa, itu kan mensyukuri
jenengan nandur pari untuk panen terus disedekahke ora apa gitu. Padahal kita sudah ma'ruf sedekah bumi itu apa itu? Sedekah bumi itu adalah mengumpulkan sejumlah panen yang kemudian dipersembahkan kepada sesuatu tertentu gitu. Walaupun dia mencoba untuk merubah persepsi makna sedekah bumi itu apa, dia mencoba untuk membuat definisi sendiri kalau sedekah bumi itu bikin makanan terus dihidupkan yang tanggane, itu sedekah bumi. Padahal ketika kita kembali kepada definisi sedekah bumi itu bukan gitu. Sedekah bumi itu makanan dibuat karena panen, kemudian dilemparkan ke perut bumi, apakah di gunung ataukah ditanam di tempat tertentu, ataukah misal diletakkan di hutan-hutan tertentu gitu, sebagai bentuk pengagungan atas tempat-tempat itu yang katanya ada penunggunya gitu. Nah ini jelas kesyirikan. Bahkan Nabi SAW mengatakan ada laki-laki yang masuk surga karena lalat, begitu pula ada seorang laki-laki yang masuk surga neraka karena lalat. Karena satunya nggak mau mengorbankan walaupun seekor lalat maka dibunuh dia masuk surga, tapi yang satunya dirayu supaya mempersembahkan sesajen walaupun lalat dia pun mau karena dianggapnya itu sepele, dia pun melakukan tapi tidak bertobat maka dia masuk neraka. Maka ini bedanya orang yang kemudian belajar dan tidak belajar. Maka di sini dikatakan waladina ma'ahu asidda wal kufar ruhamahu bainahum. Dan mereka terhadap kaum muslimin itu tidak keras. Makanya kita akan dapati orang-orang yang akidahnya ini menyimpang, akidahnya ini keliru, akidahnya ini salah. Mereka sama orang Islam itu keras. Beda ormas bala ukur. Bahkan ya, ketika kita mendapati orang tua kita beda agama sekalipun, Allah mengatakan wa in jahadaka fi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ketika orang tuamu memaksamu untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan akidah yang melakukan kesyirikan, maka jangan ikuti mereka. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergauli, temani mereka di dunia dengan sebaik-baiknya. Ini menunjukkan bahwasanya orang tua yang kafir pun diperintahkan kita untuk berbuat baik, apalagi masih sama-sama Islam, sama-sama ahlul kiblah. Kok kemudian ada orang yang beda ormas kemudian nggak mau serawung sama orang tuanya, katanya karena bapak nggak baiat sama imam saya maka saya nggak mau ngurusi bapak lagi. Padahal bapaknya di usia tua pasti nggak bisa apa-apa dan berharap anaknya yang dulu kecil gede dipinterke supaya nanti ketika orang tuanya tua mau mengurusinya, tapi malah nggak mau. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memuji para sahabat itu juga dalam ayat yang lain, fasaufa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin. Maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang beriman dan bersikap tegas keras kepada orang-orang kafir. Dan sekali lagi keras di sini adalah keras masalah akidah. Kalaupun harus keras masalah fisik, maka ini ada di medan jihad, bukan di lingkungan seperti ini. Jadi nanti ada orang lagi yang hulu, nanti adalah yang pas dari tema ini hulu gitu kan. Ada lagi orang-orang yang hulu, jadi belajar itu ayat jihad di kelompok ayat tentang kita lah, tentang perang di kelompok ayat tentang orang kafir, keras pada orang kafir di kelompok akhirnya dipraktekkan di lingkungan masyarakat yang seperti ini. Tentu itu kontraproduktif, nggak baik gitu. Maka ketika ini konteksnya adalah jihad, silakan. Kalau konteksnya ini adalah medan perang, silakan. Tapi kalau konteksnya negeri seperti sekarang ini, itu tidak tepat. Karena Nabi SAW mengatakan, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian membunuh kafir mu'ahad dalam negeri yang damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Jadi Islam tidak mengajarkan anarkisme, tidak mengajarkan terorisme. Yang ada adalah sebagian orang yang kemudian salah memahami makna itu, salah mempelajari itu, sehingga dia harus melakukan hal-hal yang keliru. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah semestinya yang dimiliki oleh orang beriman, yaitu ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar wal yajidu fikum ghildah. Orang-orang yang beriman, maka perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan ketahuilah bahwa Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini juga ayat dalam konteks jihad. Kenapa ini saya sampaikan? Agar jangan sampai salah paham. Nanti ada juga ayat yang mengatakan waqtuluhum haitsu wajadtumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kamu mendapatinya. Akhirnya ada orang yang kemudian keluar rumah pagi-pagi bawa senjata tajam, masuk ke gereja, obrak-abrik orang sedang melakukan ibadah hari Ahad itu, hari Minggu,
misal, itu juga keliru. Tidak seperti itu praktek dalam Islam. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Jadi ayatnya memang ada, tapi jangan salah konteks. Sekali lagi, jangan salah tempat. Ketika zaman dulu masjid itu tidak ada karpet, tidak ada keramik, para sahabat itu kalau dari rumah pakai sendal, kemudian ketika mau masuk masjid di depan dikosokin, masuk masjid pakai sendal, sholat menggunakan alas kaki boleh. Tapi kalau sekarang masjidnya ada keramiknya, bahkan ada karpetnya yang tinggi, kemudian kita dari luar pakai sepatu atau sendal terus dibawa naik, tentu itu salah. Pas dileke kok lesu, lho aku ngikuti sunnah, hadisnya jelas nek para sahabat masuk masjid nganggo sendal gitu kan. Nah itu salah konteks, salah tempat, salah waktu. Yang benar gimana ketika kita mau masuk masjid pakai alas kaki dalam rangka menerapkan hadis itu, maka alas kaki yang dimaksud namanya kaos kaki itu baru boleh. Tapi kalau sendalnya yang dibawa, sendal yang kotor itu dibawa, sedangkan masjid kondisinya kayak gini, ya itu kurang tepat. Mekaten. Termasuk ada hadis juga yang mengatakan tentang ketika ada sebuah tanah yang kosong, nggak ada yang garap, tiba-tiba ada orang yang garap dan dipatoki dan kemudian hidup, itu dalam bab Ihya Ulmawat, maka kata Nabi tanah itu menjadi hak sing garap. Nah saat ini misalkan sekeliling ini tanah kosong itu dengan garap, itu dengan klaim itu dengan, ya ini berarti sudah salah tempat, salah konteks. Senajan hadisnya ada. Jadi hadis memang untuk diikuti, kalian untuk diikuti, tapi dalam situasional tertentu kita juga harus melihat situasi dan kondisi. Ayat tentang perintah untuk bersikap tegas kepada orang kafir ada, ayat untuk memerangi mereka ada, tapi tempatnya bukan di sembarang tempat, waktunya bukan di sembarang waktu, caranya bukan dengan cara yang sembarangan. Semua ada teknisnya, ada metodologinya, itulah yang disebut dengan jihad syariah, jihad yang syar'i. Nah orang-orang yang berjihad dengan syar'i ini yang kemudian mendapatkan garansi mati syahid masuk surga, bisa mengajak 70 anggota keluarganya masuk surga tanpa hisab. Itulah yang disebut dengan syafaat orang-orang yang mati syahid. Jadi ampun punya definisi sak-sae. Terus sudah mati syahid kok oleh ibu pengen mlebu surga, kok ndak dihisab. Lah piye carane Bu wis ngono kok golek apa ngono, bledosane ngendi ngono. Enggak boleh ngoten niku. Jadi harus dilihat di mana tempatnya, kapan waktunya, metodologinya, caranya dan seterusnya. Jadi kalau tidak dalam bingkai peperangan yang sebenarnya, maka itu harus hati-hati. Mekaten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebutkan melalui nabinya tentang perumpamaan kasih sayang sama orang yang beriman, yaitu masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi al-jasadi idza staka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Perumpamaan orang beriman satu dengan yang lainnya dalam berkasih sayang bagaikan fil jasadil wahid, seperti jasad tubuh yang satu. Apabila salah satu tubuhnya itu kesakitan, maka yang lain akan merasakan kesakitan, bahkan merasakan panas atau demam seluruh tubuhnya. Ketika kita nginjek paku kaki kita, kemudian mungkin ada sedikit bakteri atau penyakitnya, tetanus itu, maka bisa panas seluruh tubuh, bahkan mungkin kejang-kejang dan seterusnya. Maka orang beriman harusnya seperti itu. Ketika kita kemudian kontaknya yang jauh di sana Palestina, dengan mau membantu secara fisik nggak bisa, pakai dana pun nggak bisa, paling nggak pakai doa pun nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Indonesia karena pelali, ya misalnya ada ustadz yang memimpin doa nih guys diaminke kan. Tapi kemudian jangan sampai salah prioritas kepada saudara yang jauh kita ngewangi, tetangga rumah mudah-mudah wong Islam kaliran buatan diewangi, ini nggih klentu. Makanya Nabi SAW mengatakan tidak sempurna iman kita ketika kita bisa tidur dengan nyenyak dalam posisi perut kenyang tapi tetangga sebelah rumah kelaparan. Sampai Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman kita kalau kemudian kita bisa senang memakan sesuatu, tapi nek itu dipakai wong liya kok kita rasa seneng. Harusnya apa yang benar? Iman yang benar menghadirkan jiwa yang senang ketika orang lain senang. Oh tetanggaku baru tuku mobil, alhamdulillah. Jangan kemudian tetangga kita beli mobil, kita yang darah tinggi gitu kan. Tetangga kita beli AC, kita yang masuk angin gitu. Ampun gitu kan. Maka jiwa-jiwa seperti ini yang kemudian dalam Islam diminta untuk ditinggalkan.
Sampai seorang sahabat dikatakan Nabi SAW dia ahli jannah 2 kali. Ketika ditanya sama sahabat yang lain, kenapa kok kamu bisa dijamin seperti itu? Wong aku ndelok amal ibadahku padha wae. Kata sahabat itu, aku nek ngomong ke salat, poso lan sak piturute ya padha kaya kowe. Wong siji sing tak lakoni tiap malam nek aku meh turu, aku selalu menghapus prasangka dari saudara-saudaraku sesama orang beriman. Aku ora tau mikir elek-elek ning kanca-kancaku, ora tau mikir elek-elek ning dulur-dulurku. Pokoke insyaallah kabeh apik kabeh wong iman sing apik, insyaallah kabeh dulur kabeh mlebu surga kabeh. Dan orang-orang yang seperti itu jembar pikirnya, longgar hatinya, sehingga anti stres, boten gampang umet. Tapi orang-orang yang dipikir, enak ngomong ngomong dia mikir, jojo maksudnya aku, jojo rasanya aku, padahal jane ya ngomong misal gitu kan. Ini kan kalau nggak jelas nih nggak usah ditandai ngoten toh. Akhirnya volume otak yang tertentu kebang mikir sing ra penting-penting, urusan penting ning omah malah ra keurus, bojone ra digagas, anake ra digatekke, sehingga terjadilah banyak yang kita lihat anak-anak muda berkumpul ning Solo gawe geng ning Solo jenenge San Andreas gayane. Memperone Pak Ijo Bodong malah genah jenenge San Andreas Pak. Geng nang Solo karena jane niku nek kon senggel ciri-ciri bocahe akhirnya dileme wanine kumpul bareng gawe geng ben tambah kendel ben ilang wedine mendem gitu kan. Wong kalau udah mendem itu kalau menganiaya orang mau nganggo tangan nganggo senjata tajam akhirnya jatuh korban dan seterusnya. Kalau nggak salah baru diburu kalau nggak 30-50 orang. Bocil-bocil anak-anak kemarin sore dan mudah-mudahan itu bukan putra-putra kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya majelis ilmu, pentingnya berakidah yang lurus, bahkan akidah akan menghadirkan jiwa persaudaraan yang sangat baik. Gak mungkin orang iman itu menyakiti orang yang beriman yang lainnya. Ketika kita bisa memperhatikan saudara yang jauh di sana di Palestina sana, maka tentu kita harus lebih bisa memperhatikan saudara yang di sebelah rumah kita, bahkan adik kakak kita. Bahkan Nabi SAW mengatakan siapa yang dicoba dengan seorang anak perempuan, dua anak perempuan atau 2 adik saudara perempuan atau 3 saudara perempuan, kemudian dia bersabar, maka kunna sitron min adabi jahannam. Maka mereka ini, para wanita ini bisa menjadi penghalang kita dari api neraka. Makanya yang banyak dilupakan oleh para kaum pria itu mereka rata-rata mikirnya pokoknya aku kudu fokus golek mangan anak bojo titik gitu. Padahal sebenarnya semua wanita yang ada di dalam payung rumah tangga kita, apakah itu namanya ibu, apakah itu namanya adik, apakah itu namanya kakak, apakah itu namanya anak wedok, maka semua tanggung jawab kita. Nah, kalau kemudian si ibu delalah masih ada bapak dan delalah masih punya pensiunan, masih bisa survive dan punya rumah sendiri, maka alhamdulillah tanggung jawab berkurang. Delalah si adik dan kakak perempuan punya suami dan hidupnya juga mapan, alhamdulillah tanggung jawab berkurang. Delalah anak wedok juga udah dinikahi seorang laki-laki dan kemudian punya rumah tangga yang baik, alhamdulillah tanggung jawab berkurang. Tapi kalau ngapunten anak wedok dereng nikah, kemudian adik wedok, mbak wedok niki kok delalah nggih pun pisah, terus nggih boten gadah omah, kemudian mbok wedok niki nggih uripe susah, niki semua tanggung jawab kita, Pak. Makanya seorang laki-laki niku sebenarnya bebannya berat. Dia harus memikirkan semua ini. Nah, kalau laki-laki semua ini pikirannya ngeten niki, clear, jelas tanggung jawabnya. Insya Allah mboten enten piantun setri keleleran tendalan sampai jual diri, sampai jual ginjal, sampai ngedol anak lan sak piturute. Sampai akhirnya diculik orang, diperdagangkan menjadi human trafficking, insya Allah mboten ada. Insya Allah nggak perlu lagi Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Tapi karena banyak laki-laki lupa kalau dirinya adalah tulang punggung yang harus mengurusi semua wanita yang ada di rumah tangganya, akhirnya dia kemudian membiarkan kakaknya, adiknya terlantar, bahkan membiarkan anaknya terlantar. Bahkan yang berita paling baru saya lihat tadi malam seorang bapak menghamili anak perempuannya dan seterusnya. Naudzubillah semua naudzubillah. Maka orang-orang yang berakidah lurus, dia akan memperhatikan kaum muslimin yang jauh, kaum muslimin yang dekat, bahkan kaum muslimin yang ada di dalam rumahnya, yang dalam lingkungan satu darah dengannya, yaitu keluarga yang namanya tadi itu anak, istri, orang tua dan seterusnya.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW kemudian menegaskan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan, seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan yasuddu ba'duhu ba'dun, yang saling mendukung satu sama lain. Jadi kalau panjenengan dipamiti Mbak atau Mas, aku meh umroh, Dek, Nduk, ya tak sangoni aku duwe semene, mendukung, mboten malah gembosi. Enten piye niku, dulure umroh ping 3 ngoten. Aku meh mangkat umroh terus aku ora tau mangkat. Ya namanya rezeki sendiri-sendiri ngoten lho. Jadi enggak perlu kemudian kita membebani pikiran kita dengan seperti itu. Artinya kalau saudara kita berangkat umroh ya kita alhamdulillah, melu seneng yo. Mudah-mudahan malah kecipratan pahala dan kecipratan barokahnya. Mudah-mudahan dengan ucapan kita kemudian beliau mendoakan kita di sana supaya kemudian segera nyusul ke sana, dan itulah yang terbaik sehingga pikiran itu betul dikebai dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian disebutkan termasuk sifat yang mulia dari para sahabat dalam ayat tadi, yaitu awatarahum ruk'an sujada yang tahuna fadlan minallahi wa ridwana. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Di sini disebutkan bahwasannya simahum fi wujuhim min asari sujud, tanda yang kamu lihat dari mereka di muka mereka yaitu ada bekas dari sujud. Bekas dari sujud di sini ditafsirkan bukan titik 2 hitam ini kuboten. Kalaupun medal ya alhamdulillah, tapi nek boten medal enggak usah digosok-gosok ten mester, ten jubin, ten karpet, ten tembok, boten usah. Dan gak usah itu kemudian menjadi pameran kita kalau kita ahli sujud, boten. Tapi yang hakikinya yang dimakna dengan min asari sujud adalah orang-orang yang sholat harus punya akhlak yang berbeda dengan orang-orang yang tidak sholat. Orang-orang yang sholat harus berbeda imannya, keyakinannya dengan orang-orang yang tidak sholat. Sikapnya harus beda, pelayanannya kepada keluarga harus beda. Jangan sampai keluar kata-kata kowe salat karo ora salat padha wae. Bar salat ning masjid mulih nyolong sendal, bahkan nyolong motor, ampun. Kenapa? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya sedih ketika ada sebuah berita guru TPA atau guru ngaji laki-laki dan perempuan berzina di toilet masjid, seperti itu. Hal-hal seperti ini yang harus kemudian kita pahami, bahwasanya sholat itu harus kita hayati, itu apa, itu kenapa harus kita kerjakan, dan efek atau manfaat dari sholat itu apa, sehingga kita kemudian hidup di dunia ini boten sak-sake, boten sembarangan, boten nabrak-nabrak pager, nabrak-nabrak palang. Sampai seorang salaf mengatakan, man kasurat sholatuhu billail hasuna wajhuhu bin nahar. Siapa yang banyak sholat pada malam hari, tadi udah diweling sama Pak Mas Ustadz Lukman tadi, jadi sholat malam itu nek rutin nggih baik, tapi nek pol-polan terus-terusan nganti kesel, nganti ajur, nganti sakit itu kurang baik. Jadi nggih sholat nggih istirahat, ngoten. Maka di sini dikatakan siapa yang sholat malamnya banyak, maka akan berserilah wajahnya pada siang hari. Makanya panjenengan akan mendapat ini podo-podo irenge, sijine wong ireng, sing keloro ya wong ireng. Sijine gak salat, sijine salat. Maka orang ireng yang salat yang kena air wudu niku benten. Irenge niku ireng seger, sing sini ireng letek biasanya. Termasuk orang yang rajin salat tahajud apa yang boten kelihatan itu. Tapi bukan berarti terus sampai dekok mripate ngoten boten nggih. Jadi tetap kelihatan pada akhlaknya, kelihatan pada penampilannya, pada wajahnya, disawang nyenengke gitu kan. Nek ngomong yo nyenengke, ngayemke hati lan sak piturute. Kemudian sebagian ulama juga mengatakan innalil hasanati nuron fil qalb wa diya'an fil wajh wa sa'atan fil rizq wa mahabbatan fi qulubin nas. Setiap kebaikan, wabil khusus di sini adalah sholat, akan memancarkan cahaya di hati, menampakkan sinar di wajah, begitu pula akan bisa melapangkan rezeki dan semakin membuat hati manusia tertarik kepadanya. Artinya ketika seorang itu sholat dengan baik, rukuk dan sujud dengan baik, dia akan berinteraksi dengan orang dengan baik, dengan akhlak yang baik, dan orang akan senang ketika bertemu dengan dia. Tapi kalau kemudian kita ya sholat, tapi begitu kita datang orang bubar, maka kita harusnya bertanya, jadi salahku apa? Jangan-jangan kita nggak rumongso salah atau ngelakoni salah nih, paham itu salah gitu. Maka pentingnya bermajelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian para sahabat itu
juga dipuji akhlaknya di dalam Al-Quran, sebagaimana dipuji juga di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dzalika masalun fit Taurah wa masalun fil Injil kazarin akhraja satahu fa azara fastamatu fastawa ala suqi yujibu surra yaghidhu bihil kufar. Maka demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, maka tunas itu menjadi tanaman yang kuat dan kemudian menjadi besar dan kokoh tegak lurus di atas pangkalnya. Ini akidah. Bagaimana kemudian akidah yang lurus itu bisa menghadirkan akar yang kuat, kemudian dia tegak di atas, sehingga ketika ada fitnah, ada angin, dia nggak akan roboh, dia kuat kokoh berdiri. Nah, tanaman ini menyenangkan hati penanamnya. Maka Ibnu Katsir menjelaskan maknanya adalah demikianlah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka menguatkan, mendukung, menolong nabinya dalam dakwah. Juga mereka selalu bersamanya sebagaimana tunas yang selalu menyertai tanamannya, sebagaimana akar yang selalu memegangi batangnya. Maka tunas inilah ibarat sahabat dan tanaman itulah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan mereka. Dan Nabi SAW mencela mereka yang kemudian mencela sahabat. Nabi SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, jangan kamu hina para sahabatku. Wal falau anna ahadakum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahum. Maka seandainya salah seorang di antara kamu mengeluarkan infak segede gunung Uhud, maka tidak akan bisa menandingi satu mud infak sahabat saya. Satu mud itu sampai ini. Dan tidak satu gunung Uhud kan gede. Ada ustadz itu yang mengatakan diameter bawahnya itu 3 km dari satu titik ke titik lain, gede banget. Itu nek emas kabeh kita infakkan, kata Nabi SAW, tidak akan bisa mencapai atau mengungguli pahalanya dibandingkan infak sahabatku walaupun cuma bisa celowokan sak takepannya sendiri. Bahkan tidak pula setengahnya dari semeter. Oleh karena itu maka Nabi SAW melarang mencela sahabatnya. Makanya cara mengidentifikasi suatu kelompok ini keliru gampang. Ketika dia ngomong ke sahabat, menurut Umar bin Khattab, wah Umar bin Khattab ini kafir. Kalau dia ngomong gitu, selesai sudah. Berarti mau racet. Dan benar-benar orang-orang Syiah itu bersyahadat seperti itu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah wa asyhadu anna Umar bin Khattab finnar, Abu Bakar finnar, Utsman finnar, Aisyah radhiyallahu anha finnar, dan seterusnya sampai diucapkan seperti itu. Maka hal seperti ini adalah sebuah perkataan yang sangat keliru, yang ketika kita mendengarnya harusnya kita tinggalkan. Walaupun wonge ketoke penampilannya baik, ketoke wonge akhlaknya baik, tapi kemudian keyakinannya keyakinan yang seperti itu. Maka di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang disebut sahabat ini dengan pujiannya, wa'adallahu alladziina aamanu wa 'amilus shalihat minhum maghfiratan wa ajrun 'azima. Orang-orang yang disebut sahabat ini mendapat janji dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ampunan dan pahala yang besar lantaran keimanan dan mengerjakan amal yang soleh. Sehingga ketika kita ingin mendapatkan ampunan dan pahala yang besar, maka kita harusnya mengikuti keimanan para sahabat, mencontoh mereka, dan kemudian beramal seperti amalnya para sahabat. Dan amal para sahabat inilah yang disebut sebagai sunnah Nabi SAW, ana wa ashabi, ma'ana wa ashabi, yaitu apa yang diamalkan aku dan sahabatku. Karena sahabat Nabi SAW ini bergurunya langsung kepada Nabi dan tidak ada rantai setelahnya, maka ketika kita mau mencocoki agama kita mana yang benar mana yang salah, maka yang terbaik adalah mengembalikan kepada pemahaman para sahabat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, keutamaan para sahabat yang lain disebutkan dalam sebuah hadis, yaitu khairun nasi qarni sumalladzina yalunahu sumalladzina yalunahu. Sebaik-baik masa adalah masa ketika aku ada, generasiku, yaitu generasi para sahabat, kemudian setelahnya berarti tabi'in, kemudian berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Maka 3 generasi ini yang masih mendapat jaminan kebaikan dari Nabi SAW. Nah setelahnya maka fitnah itu bermunculan. Muncullah kelompok-kelompok Khawarij, Mu'tazilah, muncullah Qadariyah, Jabariyah, Mulabiyah, Syiah, Rafidhah, dan seterusnya. Maka sebagian ulama kemudian menyusun kitab-kitab akidah dalam rangka menyelamatkan umat agar tidak mudah tertipu. Karena kelompok-kelompok ini butuh pengikut. Mereka akhirnya berdagang, mereka akhirnya menawarkan dagangannya. Gilo, yang bener gini, gilo, yang bener ngono. Sampai kemarin saya itu di satu masjid menjelaskan tentang surga dan neraka. Saya katakan di situ sebuah ayat menyebutkan wasari ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Maka bersegeralah kamu menuju ampunan Rabbmu, karena Allah sudah siapkan yang namanya surga seluas langit dan bumi.
Maka kemudian ada yang bertanya, dulu ada orang ngajar di masjid ini, dia mengatakan bahwasanya di situ ada ka'ardis samawati wal ard, berarti bumi itu ada banyak, langit ada banyak. Ya, saya bilang iya, bumi ada 7 lapis, langit ada 7 lapis. Ning bumi dan langit ya namun niku. Tapi dia kemudian mengatakan kalau saat itu menjelaskan ada planet yang lain, yang kemudian di sana ada penghuni yang lain, kemudian ada langit dan bumi yang lain, kemudian ada kitab yang lain, ada nabi yang lain. Wah, tanggal banget ya. Maka saya bilang kalau emang itu ada harusnya pakai dalil. Tapi kalau nggak ada pakai dalil, dia cuma ngomong pakai logika kayak gitu, tinggalin. Karena itu marahin umat. Lah apa gunanya kita mikir bumi yang di sana-sana gitu. Makanya para ulama ketika ditanya, saya ini ketika ditanya, saya bertanya tentang hukum sholat di di bulan. Kata beliau, kapan kamu mau berangkat ke bulan? Ya belum tahu. Ya wis engko wae nek mangkat teko. Karena kita nggak perlu menanyakan atau berpikir atau misi kepala kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang kemungkinan kita nggak akan menghadapinya gitu loh. Misal jenengan tanya, gimana Mas, nanti nek aku jadi presiden saran jenengan buat saya apa gitu. Nah pertanyaannya jenengan ajeng nyalon kapan kan ngoten niku. Artinya kalau enggak ya udahlah, nggak usah berpikir kita jadi presiden, jadi orang tua yang baik, jadi kepala keluarga yang baik, jadi seorang muslim yang baik, itu dulu aja kita pikir. Makanya ketika kita memperbaiki ibda binafsik dimulai dari diri kita, dari keluarga kita, insya Allah negeri yang baik itu akan hadir. Pun itu yang paling gampang. Tapi nek setiap kita mikir pun aku jadi presiden, pun gini. Nah ini kan akhirnya jadi lau. Perkataan seandainya yang kata Nabi SAW itu membuka pintu-pintu syaitan karena berhayal. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan umat yang terbaik dikatakan di dalam Al-Quran, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi para sahabat itu disebut umat terbaik karena menemani Nabi, dan mereka punya kebiasaan yang dicirikan dengan selalu ajak-ajak pada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Dan kita orang Islam juga masih punya gelar sebagai umat terbaik ketika masih mau ngajak-ngajak yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Berarti kalau aku kudu gawe ormas laskar sing kemudian mau berabrik kemaksiatan, Mas, sebentar, tunggu dulu. Ketika ini yang jenengan maksud atau jenengan mau atau yang jenengan pahami, maka kita lihat dulu di dalam rumah kita dulu. Kita mulai dulu dari rumah kita. Sudahkah anak kita sholat? Nah, itu yang paling enak, Pak. Karena yang namanya amar ma'ruf nahi munkar dikatakan dalam sebuah hadis, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Maka siapa yang melihat kemungkaran maka selesaikan atau rubahlah dengan tangannya. Wa illam yastati' fa bilisani, kalau enggak bisa dengan lisannya, mulutnya, kalau enggak bisa dengan hatinya, wa dzalika al-afdal iman, itu iman yang paling rendah. Maka urutan dengan fisik dan mulut ini adalah yang bisa kita kerjakan di batas di mana kita punya kemampuan. Dalam hal ini yang paling wajib justru di dalam rumah, di dalam pagar kita. Mau ini dalam jenengan pagar mriko, maka nek enten wong main judi ning jero pagar rumah jenengan wajib ngelekke. Nek saged ngangge tindakan, nek mboten saged ngangge omongan. Tapi kalau konteksnya sudah di luar pagar, maka hukumnya fardu kifayah. Jangan dibalik-balik. Kita sibuk kemudian mau berabrik kemaksiatan di mana-mana, tapi di dalam rumah kita sendiri ngapunten, istri kita mboten jilbaban, anak kita ora salat, kemudian sak keluarga nggak bisa baca Quran, kemudian ternyata di dalam rumahnya ada yang pakai jimat, ada yang kemudian duwe susuk segala macam. Nah, hal-hal ini kita harus mulai dengan skala prioritas. Makanya godaan setan itu ada 5 urutannya. Yang pertama, orang itu digoda untuk melakukan kesyirikan. Yang kedua, orang itu digoda untuk mengikuti aliran sesat atau kebid'ahan. Kemudian yang ketiga, orang itu digoda untuk melakukan dosa besar. Yang keempat, orang itu digoda untuk terus-terusan melakukan dosa kecil, ramadhan-mandek, ngentengke. Kemudian yang kelima, ini yang paling bawah, tapi ini juga ujungnya nanti kalau di sini dilakukan itu munggah sampai yang paling atas, yaitu seseorang itu nggak tahu skala prioritas. Makanya tadi dibahasakan, dicontohkan sholat tahajud ket barisan di subuh, begitu kemudian subuh malah ora tangi, ya niku plentu. Harusnya ke sholat tahajud misal dari jam 2 atau setengah 3 terus gitu kan, nanti menjelang subuh istirahat sebentar di sana, nek kuatir bablas ya betul saya istirahat subuh, dan nanti bar subuh ditunggu sampai surut baru istirahat. Maka inilah orang-orang yang punya ilmu, orang-orang yang ngerti skala prioritas. Sama kayak misalnya seorang bapak nyari nafkah gitu, tapi kemudian nafkahnya tidak dibawa ke rumah,
malah dikeke yatim piatu di pinggir jalan sampai habis. Ini juga salah secara prioritas. Makanya yang namanya ibadur rahman itu dikatakan di dalam Al-Quran, walladzina idza anfaqu, mereka yang kemudian kalau berinfak lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dia enggak berlebihan dan juga enggak pelit, dan dia ada di tengah-tengah itu. Dikatakan oleh para ulama enggak berlebihan dan enggak pelit itu maksudnya apa? Dia ngerti skala prioritas. Kalau konteksnya nafkah, ya berarti yang pertama keluarga. Ketika keluarga sudah selesai, maka silakan keluar rumah, mungkin ke masjid, mungkin kemudian ke pengajian, majelis ilmu, anak-anak yatim dilayani, silakan. Jadi orang yang beriman ibadur rahman tidak kemudian pelit, tapi juga tidak kemudian royal dengan cara yang salah gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga di sini dikatakan kita akan tetap menjadi umat yang terbaik seperti para sahabat Nabi ketika kita masih mau ngajak-ajak yang baik, masih mau belajar yang baik yang kemudian kita sampaikan. Kita lihat ada yang maksiat, kita ada yang kemungkaran, kemudian kita punya kemampuan, kita cegah. Makanya jangan sampai ya kemudian kita belajar ini terus ngerti-ngerti ini jalan ada ngomong terus dijak belut, ampun gitu. Sampai ada di satu pengajian itu ustaznya jelaskan, ustaznya nggak salah dalam menjelaskan, disebutkan bahwasanya ada sebuah riwayat Nabi SAW berpesan kepada Ali radhiyallahu anhu bahwasanya jangan kamu tinggalkan patung kecuali kamu hancurkan, jangan kamu tinggalkan kuburan kecuali kamu ratakan. Itu segenah yang terdalil. Kemudian nggak dijelaskan lah tentang bagaimana cara amar ma'ruf nahi munkar yang benar. Akhirnya jeniku jenenge cah enom dikandani ngoten niku terus metu delok kuburan ning kampunge akeh kijing, akhirnya dikepruki gitu kan. Akhirnya ya dhek malah dikepruk oleh wargane gitu kan. Maka yang benar gimana? Yang benar adalah dimasuki dulu dakwah dengan baik, dan kemudian ketika warganya paham, maka biarlah itu kijing-kijing itu dicopot oleh ahli warisnya sendiri-sendiri. Ampun dikepruki gitu. Karena itu nanti akan menjadi fitnah. Sing rugi sinten? Sing pengajiannya tadi iki. Akhirnya mungkin berarti nek ngaji ning kono radikal. Akhirnya diawasi polisi, akhirnya ustaz itu cekal polisi, dengan radio ustaz gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini menjadi kontraproduktif. Yang benar adalah ketika memang itu kita yang dapat dakwah itu, kita yang dengar itu, dan di makam itu adalah makam orang tua kita yang pakai nisan gede-gede itu, kita mau mencabutnya, gen kita sendiri silakan. Itu punya kita, wilayah kita, dan itu urusan kita. Nek sing liyane itu sudah di luar wilayah kita, itu hukumnya fardu kifayah. Apalagi sebuah kemungkaran tidak boleh diselesaikan ketika memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Wong kontekar ratakke kuburan, tapi kemudian malah wong sing diratakke karo masyarakat kan malah itu nanti menjadi musibah, menjadi sebuah bencana yang lebih besar. Nah, itu tidak seperti itu Islam. Islam itu punya urutan dalam berdakwah. Makanya Ibnu Taimiyah dulu ketika berjalan menemukan tentara Tartar pada mabuk, beliau nggak terus kemudian mabuk dosa, boten. Karena nek anti ngomong ngoten ya mesti terus dikeroyok, selesai sudah. Karena memang nggak ada kemampuan, dan waktu itu yang dilihat adalah nggak produktif. Nek tak kongkone ra urung ya dhewe wong kafir gitu kan. Wong dhek senenge mendem kok tak orang mendem gitu. Bukan berarti membiarkan. Makanya dari kata afuliman itu ketika kita ngerti skala prioritas kemudian kita membenci dengan hati. Nah, itu. Jangan kemudian didiamkan aja kayak istrinya Lut. Istrinya Lut itu kan kemudian ketika Nabi Lut berdakwah ke kaumnya malah ngelenge, walah mas pas jano ae wong senengane kalau ngono kok ben. Makanya begitu Nabi Lut didatangi oleh para malaikat untuk diselamatkan, Nabi Lut mengatakan istriku piye tinggal lagi. Wong dhek ya dudu wong sing beriman. Jadi langsung dicoret dari jajaran orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga disebutkan sedikit lagi ya dalam sebuah hadis bahwasanya para sahabat itu adalah orang-orang yang terpilih. Nabi SAW bersabda dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan innallaha nadhara fi qulubil ibad wa wajada qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Nah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan pada hati-hati manusia, hati-hati hamba, dan Allah mendapatkan hati Muhammad SAW adalah hati yang paling baik. Kemudian fastofahu li nafsihi fata'athahu bi risalati, sehingga Allah sendiri yang memilih Nabi Muhammad SAW dan mengutusnya sebagai pembawa risalahnya. Summa nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah melihat pada hati-hati hamba, dan Allah lihat setelah hati Nabi Muhammad SAW, wajada qulubi ashabihi khairul qulubil ibad. Dan kemudian Allah mendapati ternyata hati para sahabat Nabi Muhammad SAW itu adalah sebaik-baik hati hamba. Wa ja'alahum uzara'a nabihi, maka mereka dijadikan sebagai pendukung-pendukung, wazir-wazirnya, pendukung-pendukung, menolong-menolongnya dari Nabi tersebut. Yuqatiluna ala dinih, dan mereka membela agama itu mati-matian dengan penuh
semangat. Famarra'al muslimuna hasanan, maka apa yang dipandang oleh seorang muslim yaitu para sahabat baik, fahuwa indallahi hasanun, maka itu adalah hal yang baik. Wa marra'au sayyan fahuwa indallahi wa marra'au sayyan fahuwa indallahi sayyi'un. Maka kalau para sahabat melihat itu sebagai sebuah yang jelek, maka Allah juga akan melihat itu sebagai perkara yang jelek. Makanya Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiin. Peganglah sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin. Sehingga apa yang diputuskan oleh khulafai rasyidin itu bagian dari agama yang baik yang bisa kita ikuti. Yang sering saya contohkan, contohnya adalah sholat tarawih. Nabi SAW hanya sholat tarawih di hari yang ke-25, malam 25, 27 dan 29. Tapi kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memulai sholat tarawih berjamaah bareng-bareng sepanjang malam, dari malam pertama sampai malam yang terakhir. Maka itu menjadi sunnah khulafaur rasyidin yang bisa kita ikuti. Termasuk yang ditetapkan oleh Utsman bin Affan ketika melihat banyak para penghafal Quran yang wafat di medan perang, maka beliau kemudian memutuskan menyusun mushaf yang kemudian kita kenal sebagai mushaf Utsmani, karena disusun pada zaman Khalifah Utsman ibnul Affan. Orang-orang Syiah mengatakan mushaf kami berbeda dengan kalian, mushaf kami tebalnya 3 kali mushaf kalian, bahkan lebih parahnya lagi mereka mengatakan di dalam mushaf kami yang kami sebut dengan mushaf Fatimah tidak ada satu huruf pun yang sama dengan mushaf kalian. Berarti wong baru berjaya niku nggih alif ba ta sak jim halan sak piturute kok kemudian dhek mushaf sing hurufe ora ono kuwi itu hurufe apa gitu. Ono cara kono priku. Maka yang harus kita pahami adalah keyakinan-keyakinan seperti ini kalau kita pahami dengan detail, dengan mudah, maka kita akan bisa selamat dari kelompok-kelompok yang keliru. Dan memahami kebenaran bisa dengan cara melihat itu baik atau buruknya suatu ilmu, bisa juga dengan mengenali hal-hal yang jelek. Ketika dengan belum paham bagaimana kemudian bergizinya tempe, maka fahamilah bagaimana buruknya atau jeleknya yang namanya makanan-makanan sampah itu gitu. Artinya kalau misalnya ada makanan-makanan di sampah ini kan banyak bakteri, banyak penyakit, banyak virus dan seterusnya gitu kan. Itu kan jelek. Berarti oh ternyata tempe iki ora enak penyakit. Alhamdulillah senajan aku mangan tempe iki cek luwih bergizi timbang makanan sing ning tempat sampah kan ngoten itu. Maka ketika kebenaran ini kita belum bisa melihat indahnya kebenaran, maka ketika kita bisa mengidentifikasi kelompok-kelompok yang salah, kelompok-kelompok yang keliru, kelompok-kelompok yang menyimpang, maka insya Allah kita akan makin bersyukur ketika kita berada di tempat yang benar, di atas akidah yang benar. Maka intinya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mobilnya sikap semanten rumiyin. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Kalau agenda saya sih di Ahad yang pertama, tapi karena ini tadi menggantikan, maka kita ketemu lagi setelah minggu yang lalu kita ketemu. Kurang lebih saya mohon maaf. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.